selalu, rutinitasnya selalu kayak gitu, nggak pernah berubah sama sekali. Heran lah si Imah kesini. Ini udah hampir seminggu loh. Masa ya selama ini bapak sama ibu cuma makan sayur lodeh aja kan? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kita semua pasti pernah ada di fase hidup yang rasanya serba mentok ya kan, nyari kerja susah, ditolak di sana sini, dan akhirnya capek sendiri gitu loh. Di titik itu apapun yang kelihatan sebagai peluang sekecil apapun pasti itu langsung kita ambil. Yang penting ada pemasukan ya kan, bisa makan dan hidup tetap berjalan gitu. Tapi kadang peluang yang datang itu bentuknya nggak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Ada kerjaan yang kelihatannya memang sederhana, majikannya baik kali, tempatnya ini juga tenang, tapi entah kenapa perjalanan di dalamnya tuh justru membawa kita ke hal-hal yang nggak pernah terpikir sebelumnya. Di malam ini aku mau ceritain sama kalian kisah Wak kita yang ngalamin itu semua. Berawal dari niat cari nafkah tapi berakhir dengan pengalaman yang bikin dia nggak bakal bisa lupain ini seumur hidup. Penasaran dengan gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cek it out. Oke Wak, jadi kisah ini tuh datang dari Wak kita yang bernama Imah dari Jawa Tengah. Halo Kak Imah. Nah jadi kisah ini tuh terjadi di tahun 2000-an ketika Imah itu lagi susah-susahnya nyari kerja Wak. Apalagi waktu itu Imah ini nggak lulus sekolah dan nggak punya ijazah. Kerjaan yang bisa dia lakukan pun terbatas. Nah waktu itu yang bisa Imah andalkan cuman ya tenaganya aja Wak. Mau disuruh bersih-bersih bisa, jadi ART nggak apa-apa, jadi tukang masak boleh, atau bahkan jadi kuli panggul pasar pun nggak apa-apa. Nah Imah ini mau kerja apapun asal dapat uang. Dia sering tuh keliling nyari kerja dengan naik sepedanya kan, dia datangin lah rumah orang, datangin toko-tokoan, warung kelontong, dari tempat manapun yang sekiranya butuh karyawan. Tapi setelah dicoba satu persatu Wak, sayangnya hasilnya nihil, nggak ada yang mau ngasih dia kerjaan di hari itu. Di situ Imah udah capek kali, dan ya karena hari juga udah terlanjur sore Wak ya, Imah memutuskan untuk istirahat bentar nih sebelum nanti dia pulang. Imah pun menepikan sepedanya tepat di depan sebuah rumah besar. Bentuk rumah itu Wak mirip dengan rumah khas Jawa zaman dulu, bentuknya joglo, atapnya juga tinggi, tiang-tiang kayunya juga besar, dan halamannya luas sekali dia. Nah, Imah tuh nggak tahu itu tuh rumahnya siapa. Imah cuma menduga kalau pemiliknya pasti rajin bersih-bersih karena rumahnya tuh terlihat rapi, Wak, terlihat terawat gitu. Sambil menatap rumah besar itu, kalau aku punya uang banyak, aku maulah bikin rumah besar kayak gini biar nanti muat semua keluarga aku di dalam. Tapi gimana mau dapat uang kalau masih nganggur kayak gini? Zaman sekarang kok susah kali ya cari kerja. Padahal setan yang nggak kerja aja tetap bisa makan. Sampai ngedumel kayak gitu Imah Wak. Terus setelah dia istirahatnya cukup nih ya, Imah mau pulang. Dan tepat sebelum dia mengayuh sepedanya, tiba-tiba dari dalam rumah besar itu keluar Wak sepasang suami istri yang kelihatannya udah berumur. Si suami pakai baju koko sama pakai sarung, sementara istrinya pakai gamis panjang yang pendeknya dari atas bawah. Imah menduga mereka berdua inilah pemilik rumah besar itu. Imah mikir, untung mereka lagi ada di luar, aku tanya sekali aja lah ya, siapa tahu mereka lagi butuh orang tua dan langsung nyamperin si pemilik rumah itu. Nah karena penampilan mereka terlihat agamis, Imah manggil mereka dengan sebutan Pak Haji dan Bu Haji. Imah nggak tahu nama mereka siapa, tapi gara penampilannya itu udah Pak Haji Bu Haji. Imah bilang, Assalamualaikum Pak Haji, Bu Haji, kenalin Pak, saya Imah. Pak maaf ya gangguin waktunya, saya cuma mau nawarin jasa saya Pak, barangkali Bapak sama Ibu Haji lagi butuh bantuan untuk bersih-bersih rumah. Kebetulan saya lagi nyari kerjaan Pak, Bu, tapi belum dapat. Tanpa diduga Pak Haji sama Bu Haji ini Wak nyambut Imah dengan ramah. Mereka bilang, waalaikumsalam. Oh iya Imah, asalnya dari mana Dok? Kata dia, saya dari desa sebelah Pak Bu ya, sekitar 7 km lah dari sini. Oh lumayan jauh juga ya. Sebelumnya Imah udah pernah kerja apa? Kata si ibunya. Iya Bu, lumayan jauh, tapi nggak apa-apa, soalnya kan saya juga bisa naik sepeda. Saya dulu pernah Bu jadi tukang bersih-bersih, jadi kuli angkut juga pernah kok Bu, Pak. Oh gitu. Nah
Kebetulan kami juga memang lagi butuh orang untuk bantu bersih-bersih karena kami cuma tinggal berdua aja di sini. Kalau kamu mau besok pagi kamu boleh datang ke sini ya, Bu ya. Besok udah bisa mulai kerja. Itu kata Bu Ajinya. Wah, dengar itu Imah pun langsung mengucap syukur berkali-kali. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, makasih banyak ya Ibu, Bapak udah nerima saya kerja di sini. Akhirnya saya dapat kerjaan juga. Besok pasti saya akan pagi-pagi datang ke sini. Sekarang saya pamit pulang dulu ya, Pak, Bu. Sekali lagi terima kasih banyak. Dapat kerjaan Imah hari itu. Nah, keesokan harinya sekitar jam 7 pagi, Imah udah datang lagi Wak, ke rumah besar itu. Sama kayak kemarin, Pak Haji dan Bu Haji juga menyambut kedatangan Imah dengan sangat baik. Bu Haji bilang, "Bu, tugas kamu di sini cuma bersih-bersih aja ya. Kamu ya nyuci baju, nyuci piring, nyapu, ngepel lantai. Nanti buat urusan makan, biar ibu aja yang masak atau nanti biar ibu yang beli di luar. Kamu tinggal nyuci alat masak yang kotor aja ya Bu ya. Bisa kan?" Oh bisa Bu, aman. Saya udah biasa kok bersih-bersih kayak gini gitu. Oke, baguslah kalau kayak gitu. Kalau ada yang bingung nanti langsung tanyain aja ya Bu ya. Oh iya Bu, ini mohon maaf sekali. Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, itu soal gaji nih. Kalau nggak merepotkan ya Bu, Pak, apa boleh saya dibayarnya harian aja? Soalnya kalau nunggu sebulan kayak terlalu lama Bu, Pak. Saya butuh kebutuhan untuk makan dan kebutuhan lain sehari-hari Pak, Bu. Gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, soal itu aman. Nanti tiap sore kalau kamu sudah selesai kerja, kami langsung bayar upahnya ya. Habis itu kamu boleh langsung pulang. Oh ya Bu, makasih ya Bu, Pak. Dah, hari itu Imah langsunglah memulai pekerjaannya. Sesuai instruksi dari Pak Haji dan Bu Haji, Imah langsung nyapu, dia ngepel, nyuci piring, dan juga nyuci baju. Karena yang tinggal di rumah itu cuma 2 orang, Wak, jadi barang-barang kotornya pun ya nggak banyak. Hari itu Imah cuma nyuci beberapa pasang pakaian di ember, 3 piring kotor, dan 1 mangkok yang berisi sisa sayur lodeh. Cuman itu aja. Nah, tanpa terasa beberapa pekerjaan sudah selesai, sore pun tiba. Gak lama setelah azan asar berkumandang, Imah udah selesai ngeberesin semua. Itu dia mau langsung pamit pulang, dia kan memang yang pulang pergi ya. Nah, di saat yang sama Pak Haji sama Bu Haji ini tadi pada di kamar Wak. Aku ngetok lah pintu kamar mereka kan. Pak, Bu, permisi, kerjaan saya sudah selesai, saya mau pamit pulang dulu. Pak Haji yang nyaut dari dalam. Oh iya Ndok, makasih banyak ya. Upah kamu saya taruh di bawah taplak meja samping TV. Ambil aja nggak apa-apa, kata si Pak Haji. Nah, waktu itu Pak Haji sama Bu Haji tuh sama sekali nggak keluar kamar, Wak, cuma diteriakin dari dalam aja. Imah mikir apa mungkin mereka mau siap-siap sholat asar ya. Ya udahlah, nggak usah ditunggu. Yang penting aku kan udah pamit dan upahnya juga sudah disiapkan. Dah, Imah pun segeralah ngambil uang itu Wak, dekat samping TV itu. Memang ada, udah diambil, lalu dia masuk. Keesokan paginya di jam yang sama Wak, di jam 7 pagi nih hari kedua, Imah datang lagi lah ke rumah itu. Di saat yang sama Pak Haji dan Bu Haji juga lagi duduk di teras. Melihat kedatangannya Imah, dia sampai bilang kayak gini, udah nyampe Ndok, rajinnya, kata dia. Iya Pak, Imah izin masuk dulu ya Pak ya, mau bersih-bersih. Oh iya Ndok, yang betul ya kerjanya. Ngelihat sikap Pak Haji sama Bu Haji yang seramah sebaik itu, Wak, Imah tuh udah kayak ngerasa senang kali rasanya. Imah jadi makin semangat lagi kerja. Waktu itu hal pertama yang dia lakukan ya kayak kemarin, dia nyapu, ya kan selesai nyapu dia ngepel lantai. Sampai di sini semuanya masih aman-aman aja, Wak. Tapi waktu dia lanjut ke dapur mau nyuci piring, Imah sadar ada yang janggal. Kok piring kotornya sama kayak yang aku cuci kemarin. Seingatku kemarin aku nyuci apa tadi? 3 piring kotor sama 1 mangkok sisa sayur lodeh. Hari itu sama juga Wak. Kok sama lagi? Ini apa ibu sama bapak memang suka makan lodeh mungkin ya? Imah sempat diam bentar tuh sambil perhatiin cucian piring kotor itu. Dan semakin dia perhatikan, makin ada yang janggal lagi Wak. Semua piring dan mangkok kotor itu diletakkan di posisi yang sama persis macam kemarin, dan piring sama itunya juga sama warnanya, bentuknya juga sama kayak kemarin. Semuanya ditaruh di dekat tempat cuci piring. 3 piring kotornya itu ditumpuk jadi 1, terus mangkok sisa sayur lodeh ditaruh di atas. Itu perasaan kemarin juga piringnya ini juga lah, posisinya juga sama kayak gini. Piring mangkok banyak kok di sini, masih kayak gini lagi. Apa aku yang salah ingat ya? Apa bisa jadi juga ini memang kebiasaan mereka berdua nih, ya kan? Pakai piring yang sama terus taruhnya tetap di situ, apa segala macam. Makannya juga tetap yang itu aja, lagi suka makan sayur lodeh atau gimana ya kan? Ada udahlah biarin aja lah. Nggak begitu ngambil pusing tuh sama kejanggalan yang tadi. Lanjutlah lagi kerja, dicuci lagi piringnya.
Terus habis selesai cuci piring, Imah mau nyuci baju. Di sini ada lagi yang janggal waktu cuci baju ini. Baju-baju kotor yang mau dicuci Imah hari itu juga sama persis dengan baju-baju kotor yang udah Imah cuci kemarin. Semua pakaian itu udah numpuk lagi di dalam ember. Heran lah si Imah kan, kok baju-baju ini lagi? Kan baju udah kering kemarin. Kok hari ini udah mau dicuci lagi? Masa kemarin bapak ibu sempat ada acara terus pakai baju ini kotor, habis itu pagi ini ada lagi ya? Baju-baju kotor yang dipakai kemarin kemana? Kok cuman ini aja, ya kan? Mas sempat nanya sama Bu Aji waktu itu, Bu, ini ada pakaian kotor lain nggak Bu yang belum dimasukin ke dalam ember? Kata dia. Oh enggak kok, udah cuma itu aja yang kotor. Kata. Oh ya baiklah Bu. Gitu. Akhirnya mesti kerasa ada yang janggal, Wak. Lagi-lagi Imah mengabaikan dan lanjut kerja aja seperti itu. Dia nggak begitu banyak nanya-nanya kalau mau masuk kerja lah. Akhirnya dia cuci lagi-lagi. Singkatnya, semua pekerjaan di hari kedua itu selesai. Dan gak lama setelah azan asar berkumandang, Imah langsung siap-siap mau balik ini. Sama seperti kemarin, sore itu Pak Haji dan Bu Haji juga lagi ada di kamar. Dan pas Imah pamit, lagi-lagi tanpa keluar dari kamar, Pak Haji cuma bilang, upahmu sudah tak taruh di bawah taplak meja samping TV ya, Nduk. Ambil aja gak apa-apa. Dah, oh iya Pak, makasih, Imah pulang ya. Dia pergilah ke sebelah ambil duitnya, balik. Sama, keluar dari kamar. Nah, keesokan harinya Wak, di hari ketiga nih, pada jam 7 pagi, datang lagi lah Imah ke rumahnya Pak Haji. Pagi itu Imah memulai pekerjaannya, bukan nyapu dalam, tapi nyapu depan Wak. Nyapu halaman depan rumah yang memang udah lumayan penuh sama dalam. Pas lagi nyapu, salah satu tetangganya Pak Haji, pas berjalan menuju tiba-tiba datang. Bu Darmi nanya, Mbak, sampean keluarganya bapak yang punya rumah ini? Oh, maksudnya Pak Haji, Bu. Oh, bukan Bu, saya di sini cuma kerja bantu bersih-bersih aja, katanya. Iya, Pak Haji. Oh, tak kira sampean masih keluarganya beliau. Ya udahlah, alhamdulillah setidaknya rumah ini jadi ada yang ngerawat, kata si Mbok Darmi. Dengar itu bingung lah si Imah kan, kenapa Mbok Darmi bilang kayak gitu? Rumahnya jadi ada yang ngerawat. Emang sebelumnya rumah ini nggak ada yang kerawat? Kan Pak Haji sama Bu Haji tinggal di sini. Toh sebelumnya rumah ini juga kayak kerawat kali, kok bersih. Pasti sebelumnya mereka juga rajin bersih-bersih di sini. Sama dibilang macam nggak kerawat. Cuma di situ Imah diam aja, Wak. Nggak lama sih Mbok Darmi bilang lagi, kalau nggak salah saya Mbak ya, rumah ini tuh udah lama loh kosongnya, sekitar 3 tahunan gitu. Oke, saya kaget waktu ngeliat sampean di sini, kata. Hah? Kosong. Kan ada Bu Haji, Abang sama Pak Haji, Bu. Oh, mereka udah lama nggak tinggal di sini, kata Mbok Darmi. Udah lama. Pas kemarin saya ngeliatin ada sampean, sebenarnya saya pengen nanya, Mbak, kamu lagi ngapain kok di rumah kosong sendirian, kata si Mbok Darmi. Dengar itu ya, gimana Imah nggak makin bingung kan? Saya nggak sendirian loh, Bu. Saya ketemu langsung sama Pak Haji, Bu Haji kemarin. Mereka sendiri kok yang nerima saya kerja di sini. Nggak mungkin lah saya bisa masuk ke dalam, kan kayak gitu. Dia yang jadi kelihatan diam agak lama, Wak. Dari ekspresinya kelihatan seolah-olah dia kayak mau bilang sesuatu gitu. Tapi akhirnya situ Mbok Darmi bilang, ya udahlah ya kalau gitu, hati-hati ya kerjanya ya, saya permisi dulu. Tanpa ngomong apa-apa lagi, Mbok Darmi langsung balik badan dan dia udah berjalan aja pergi ninggalin si Imah. Natap lah Mbok Darmi kan, campur aduk perasaan aku di situ Nadia. Percakapan tadi betul-betul macam musik pikirannya Imah gitu loh. Kenapa Mbok Darmi bilang rumah ini kosong? Jelas-jelas ada Pak Haji, Bu Haji di rumah kok. Apa Mbok Darmi mungkin yang udah lama nggak ketemu sama dia orang, makanya dia bilang, makanya dia pikir rumah ini kosong. Kok bisa ya Mbok Darmi bilang rumah ini udah kosong 3 tahun? Masa selama ini mereka nggak pernah ketemu? Orang bapak sama ibu juga sering kok duduk di teras. Dia aja nih yang jarang bersosialisasi. Pikirnya Imah awal-awal kayak gitu. Dia nggak mau mikir aneh-aneh tuh. Untuk kesekian kalinya Imah mengabaikan kejanggalan itu lagi. Imah lebih milih untuk fokus kerja aja di sana. Dia nggak mau ngecewain Pak Haji sama Bu Haji yang udah baik kali sama dia ngasih kerja. Nah, setelah kurang lebih seminggu dia kerja di sana, suatu pagi Imah mulai sesuatu. Imah merasa kalau semua yang dia kerjakan di sana itu selalu sama, persis macam siklus yang berulang-ulang. Selama 7 hari itu dia selalu nyuci 3 piring kotor dan 1 mangkok berisi sisa sambal. Dia selalu nyuci setelan baju kotor yang sama di embernya. Tiap habis azan asar pasti nggak pernah enggak Pak Haji sama Bu Haji ini langsung masuk kamar tanpa keluar lagi. Dan Pak Haji akan selalu nyelipin upahnya Imah di bawah taplak meja tepat di samping. Selalu rutinitasnya selalu kayak gitu, nggak pernah berubah sama sekali. Heran lah si Imah kesini.
Ini udah hampir seminggu loh. Masaknya selama ini bapak sama ibu cuma makan sayur lodeh aja kan. Bahkan jumlah piring kotornya pun sama, bentuknya sama, dan selalu ditaruh di posisi yang sama. Udah nggak betul, aneh kan? Dan yang makin bikin Imah ini heran lagi, wah itulah tadi soal cucian bajunya. Dari awal kerja sampai seminggu kemudian, baju kotor yang muncul di ember itu selalu setelan yang sama persis seperti hari pertama dia datang. Itu terus. Padahal tiap pagi waktu dia nih datang kerja, Pak Haji sama Bu Haji ini selalu pakai baju yang beda-beda loh. Dan malamnya pun mereka pasti bakal ganti baju lagi kan sebelum masuk kamar. Logikanya besok pagi itu kan harusnya baju-baju yang mereka pakai itulah yang ada di ember. Tapi ini kenapa nggak pernah? Yang muncul malah selalu setelan yang sama. Wah, itu lagi. Seolah-olah baju lain tuh macam nggak pernah dipakai dan nggak pernah kotor gitu loh. Macam setelah dipakai malamnya, habis itu disimpan lagi dalam lemari. Baju yang udah dicuci sama Imah, itulah yang ditaruh ke dalam apa? Ke dalam ember. Kemana pergi baju-baju kotor tuh? Kenapa hampir seminggu ini yang Imah cuci itu cuma setelan baju yang itu aja? Ngapa? Akhirnya di hari itulah wah, Imah merasa semua kejanggalan udah kayak macam nggak masuk akal. Udah mulai nggak masuk akal. Dia udah coba mikir positif, cuma kok aku cari logikanya satu persatu, makin dicari itu makin nggak ketemu gitu loh. Imah sampai kepikirannya apa? Cuman aku aja ngerasanya kayak gini nih. Atau mungkin memang ada sesuatu yang salah di rumah ini. Rasa nggak tenang itu pun terus kebawa di kepalanya kepala si Imah sepanjang perjalanan pulang waktu dia balik. Nah, karena kebingungan dan dia juga butuh jawaban, Imah pun akhirnya terpikir untuk nanya ke orang yang lebih paham soal hal kayak gitu. Jadi di kampung itu tuh ada satu orang tua yang katanya bisa ngelihat sesuatu yang nggak kasat mata kayak gitu lah Pak. Kayak setelah dia pulang kerja, Imah memutuskan untuk mampirlah ke rumah orang ini. Ini kita sebut aja lah namanya Bu Iban. Di situ, Imah pun menceritakan semua kejanggalan yang dia temui di rumahnya Pak Haji. Bu, Mak ini gini. Wah, semua diceritain. Dengar itu, Mak Iban ini pun langsung memberikan Imah sebotol air putih yang udah dibaca ini, mantra-mantra kayak gitu. Nah, seolah sudah paham apa yang dialami sama Imah, Mak Iban bilang lagi, besok pas kamu masuk kerja dan nemuin hal janggal lagi, kamu langsung minum air. Memang apa yang akan terjadi setelah saya minum air ini? Apa? Udah minum aja, nanti kamu tahu sendiri. Si Mak Iban. Dah. Singkatnya, setelah keesokan paginya tiba, Imah berangkat kerja lah nih, Wak, ke rumahnya Pak Haji ya kan, sambil membawa sebotol air putih dari Pak Iban. Nah, di hari itu segala sesuatunya masih sama seperti di hari pertama kemarin, Wak. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Imah masih terjebak di siklus yang itu-itu aja. Masih cuci piring yang sama, baju mulai agak gelisah di situ. Gelisah, penasaran, dan sekaligus takut juga, Wak. Imah heran. Masih gitu. Akhirnya nih, mumpung Pak Haji sama Bu Haji lagi di kamar, Wak. Imah yang udah nggak tahan ini, langsung aja minum air putih yang dikasih sama Mak Iban tadi ya kan. Dibuka, diminum. Dengan jantung berdebar-debar, Wak. Imah menunggu semua air itu sampai habis, nggak dikit, dihabiskan. Apa yang bakal terjadi sih macam-macam. Udah selesai minum habis, Imah terdiam bentar, dia nunggu nih. Belum ada apa-apa. Semenit, 2 menit, nggak ada apa-apa, Wak. Tapi lama-lama mata ya si Imah berat kali, kepala yang berat kayak macam tangguk-angguk sendiri. Iya macam orang ketiduran tuh loh, udah ngantuk. Dia gini lagi. Gitu kan. Kaget dia kan, kebangun, dan kalian tahu waktu dia nengok ke sekeliling rumah, di detik itu juga lemah lututnya si Imah waktu melihat kondisi rumah itu mendadak berubah total. Rumah besar yang biasanya kelihatan bersih rapi itu tiba-tiba jadi kotor, berantakan, cat-cat dinding yang ngelupas, macam betulan rumah kosong yang udah nggak dihuni. Hah, apa nih? Kok jadi kayak gini rumahnya? Ya Allah, ini belangko Darmi itu betul, jangan-jangan ini rumah kosong ini. Kalau betulan rumah ini kosong, terus Pak Haji, Bu Haji itu kemana? Ya selama ini aku ketemu siapa? Belum selesai si Imah mencerna semua kanan itu, Wak. Tiba-tiba Imah dengar ada suara berisik-berisik dari dalam kamar Pak Haji. Di situ tung, makin gak karu-karuan lagi jatuhnya si Imah. Soalnya Imah ingat betul lah, terakhir kali sebelum dia minum apa segala macam itu, Pak Haji sama Bu Haji memang lagi ada di kamar. Imah tataplah pintu kamar itu kan sambil nunggu kira-kira apa yang keluar. Iya kan? Dan gak lama, betul pintu kamar itu terbuka sendiri.
Dan dari dalam sana muncul dua sosok pocong dengan wajah yang hancur, tapi wajahnya mirip sama Pak. Pocong yang sambil tersenyum menyeringai, kedua sosok itu bilang apa? Nah, saya mau cari kerja. Jangan. Wah, pemandangan menyeramkan itu bikin sekujur tubuhnya si Imah langsung kaku, dia mau teriak rasanya, tapi macam suara itu nggak keluar. Sementara dua pocong tadi tuh kayak ngedekat gitu. Imah cuma bisa nangis, berdoa, nggak lama pingsan ini. Pocong, wak. Rumah kosong. Aduh Imah. Entah udah berapa lama Imah itu pingsan, wak. Sadar-sadar dia udah dikerumunin banyak orang. Ternyata Mbok Darmi itu, tetangga yang kemarin sempat ngobrol sama si Imah, sempat dengar ada suara teriak dari dalam rumahnya siapa ini. Dan pas dicek, ternyata Imah pingsan. Dia kenal sama si Imah, kan dia sempat kenalan. Mbok Darmi langsung panggil tetangga-tetangga yang lain ke nolongin Imah. Terus Imah dibawa lah itu ke rumahnya Mbok. Anehnya, rumah itu kan rumah kosong. Gak jelas Imah tuh bisa masuk dari mana. Didobrak nih, didobrak. Kan itu memang rumah kosong, tapi memang dalam keadaan terkunci. Imah ada di dalam itu, nggak tahu lah tuh kenapa Imah bisa di dalam itu. Yang jelas diangkut sama si warga. Waktu Imah ini sadar, Mbok Darmi sama tetangga yang lain berusaha menenangkan Imah yang kelihatan masih shock juga ya kan. Terus setelah keadaannya mulai tenang, barulah Wak Imah menceritakan semuanya soal dia yang kemarin lagi struggle nyari kerja gitu kan, dia akhirnya dapat kerja juga, dapat ketemu dengan ini segala macam. Rutinitas kerjaan yang itu aja. Sampai itulah puncaknya penampakan pocong ada di sana. Kita ibu-ibu warga ceritanya, warga di sana bilang kalau tidak, memang betul rumah itu punya Pak Haji dan Bu Haji, memang betul. Tapi warga di sana udah nggak pernah lagi ketemu sama mereka sejak 3 tahun yang lalu. Warga di sana nggak tahu gimana kabar mereka berdua, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal, apakah mereka pergi ke keluarga atau meninggal. Cuma yang jelas 3 tahun tuh nggak pernah balik-balik. Dan rumah itu ya udah terbengkalai gitu aja, nggak pernah datang, mereka juga nggak pernah sesekali, nggak ada rumah itu jadi kosong. Jadi bisa dipastikan Mbak, sosok Pak Haji sama Bu Haji yang ketemu sama kamu kemarin itu bukan mereka, bukan Pak Haji dan Bu Haji sungguh. Kemungkinan dia tuh, mereka berdua itu cuma sosok pocong yang lagi usil aja, terus sengaja menyerupain wajahnya Pak Haji Bu Haji. Dengar itu apa nggak makin shock sih makan ya. Dia sama sekali nggak nyangka kalau majikanku ternyata makhluk gaib. Sejak tahu itu semua, Imah memutuskan untuk langsung pulang. Pada saat itu juga dia nggak akan pernah lagi mau balik ke rumah besar itu. Dan waktu nyampe rumah, Imah langsung ngecek juga upahnya kemarin. Jadi kan sebagian upahnya memang dipakai untuk dimakan sama kebutuhan sehari-hari. Sebagiannya lagi memang ada di tabung. Ya kan? Nah, pas Imah membongkar tabungannya, semua tabungan itu udah berubah jadi daun kering. Jadi makin shock lagi lah dia di situ. Dia tuh duduk lemas, dia tatap lah itu daun-daun kering itu, campur aduk juga perasaan sih. Padahal aku cuma kerja loh di sini. Kok bisa-bisanya aku malah diganggu setan kayak gini, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Punya aku kalau aku udah sakit. Setelah menenangkan diri dari kejadian yang seram kali itu, Wak, Imah akhirnya bangkit dan mulai lagi mencari pekerjaan di tempat lain. Alhamdulillahnya kali ini Imah ini udah nggak diganggu-ganggu lagi, meski memang kejadian ini tetap membekas sekali di hatinya. Pasti akan paling nggak sekarang Imah sudah bisa kerja dengan hati yang lebih tenang. Dan di situ juga Wak Imah baru sadar ucapan isengnya di waktu istirahat di depan rumah besar itu, ngomong ada hal setan yang nggak kerja aja tetap bisa makan kok, ya kan dia sempat ngomong itu. Ternyata hal itu kayak jadi doa yang nggak sengaja dia ucapkan. Imah cuma mau cari kerja, tapi malah betulan disambangi sama makhluk yang memang nggak kerja, tapi tetap makan dari manusia. Sejak hari itu Imah jadi jauh lebih hati-hati lagi kalau ngomong ya, karena ternyata lidah manusia bisa nyeret langkah ke arah yang tidak kepikiran. Bisa nyeret itu terdengar kalau setan. Bukan setan, kasih pekerjaan atau setan. Jangan lagi jadi Bu Haji, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Imah waktu lagi nyari kerja. Aku juga mau terima kasih buat Wawak Rehan yang sudah membantu Mak Imah untuk menuliskan cerita ini kepada kita semua. Jadi Rehan ini adalah Wawak ya kita, Mak Imah ini adalah tetangganya dia, Wak. Jadi Mak Imah mau berbagi kisahnya, dibantu sama Rehan untuk menyusun semua dan mengirim terima kasih Rehan. Terima kasih juga Mak Imah. Yang jelas dari kisah ini kita belajar kalau hidup kadang memang suka ngasih kita jalan yang aneh-aneh kan ya.
Imah cuma mau cari nafkah, cuma mau kerja yang halal aja, tapi malah ketarik sama hal-hal yang di luar nalar manusia. Ada kalanya kita ini udah berusaha sekuat mungkin, tapi dunia ini tetap punya caranya sendiri untuk ngetes kita lah kan. Entah itu lewat orang, lewat keadaan, bahkan lewat sesuatu yang nggak terlihat. Hantu pocong itu ya observasi. Dan satu hal yang paling ngena dari cerita ini adalah ya tadi itulah ucapannya Imah di awal. Itu masalah ringan kecil aja, mungkin juga ngedumel gitu orang capek cari kerja ya kan. Tapi ternyata itu malah balik ke dia dengan cara yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dari situ kita lagi-lagi diingatkan untuk hati-hati sama ucapan. Lidah memang tidak bertulang, jadi efeknya memang bisa jauh-jauh. Buat wawak semua juga yang di luar sana yang lagi berjuang, lagi capek, lagi bingung soal rezeki ya kan. Semoga kalian selalu dijauhkan dari hal-hal buruk, diberikan jalan yang baik, dipertemukan juga dengan orang-orang yang baik dan tulus, dan rezeki yang datangnya dari pintu yang halal dan juga aman. Jangan pernah ngeremehin usaha kecil kalian, waeku sayang, karena tiap langkah itu didengar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sepeda, sepele. Oke Wak, jadi itu tadi ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. 네 개 다 뿌리고